Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadil dengan NIM 23076063 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Kali ini saya akan mewawancarai seorang guru dari SD Negeri 02 Sitanang dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya, yaitu Psikologi Pendidikan. Untuk yang pertama dipersilakan kepada Ibu untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu yaitu Novia Susanti SPDI. Mengajar di UPTD SDN 02 Sitanang itu lebih kurang 4 tahun. Saya mengajar pendidikan agama Islam, yaitu guru agama, dan merangkap sebagai guru pendidikan Al-Quran. Mungkin dipersilakan kepada Fadil untuk bertanya. Langsung aja Bu, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu seberapa penting psikologi pendidikan dalam pengajaran siswa? Sebelum Ibu menjawab apakah penting psikologi pendidikan ini di dalam pembelajaran siswa, Ibu akan menjawab dulu terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi. Jadi tentunya akan sangat penting dalam pembelajaran atau dalam mengajar siswa. Kenapa? Karena psikologi pendidikan ini akan membantu guru dalam memahami seperti karakteristik siswa, emosi siswa, dan kita akan memahami perkembangan siswa, sehingga dalam pembelajaran kita akan bisa menentukan kurikulum yang relevan untuk mengajar siswa ke depannya. Misalnya dengan mempelajari psikologi pendidikan, kita mengetahui karakter setiap anak dan kita akan melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak tersebut, sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita akan nyambung dengan anak, sinkron antara guru dengan siswanya. Kenapa? Karena kalau guru tidak mempelajari psikologi pendidikan, dia tidak akan memahami karakter anak, tidak akan memahami bagaimana kondisi anak. Jadi pembelajaran ini tidak akan nyambung, sehingga nanti timbul masalah-masalah dalam pembelajaran seperti anak yang tidak fokus dalam pembelajaran, anak yang tidak memperhatikan guru, sehingga tidak ada balance atau keseimbangan dalam pembelajaran dan penerima pelajaran bagi anak. Mungkin itu menurut Ibu, apakah penting? Sangat penting. Baru untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana psikologi pendidikan ini dapat membantu guru dalam menyikapi peserta didik yang sikap atau sifatnya yang berbeda-beda, Bu? Ya, karena seperti yang Ibu katakan sebelumnya, kenapa psikologi pendidikan ini sangat membantu? Karena dengan mempelajari psikologi pendidikan, kita akan lebih dulu melihat misalnya seperti asesmen awal dalam proses pembelajaran tersebut. Kita akan melihat anak misalnya seperti baru pertama kita masuk, kita mungkin akan mengadakan observasi. Observasinya seperti apa? Kita berikan beberapa soal, nanti akan timbul beberapa anak akan menjawab soal yang berbeda-beda. Di situ adalah salah satu proses dari pembelajaran psikologi pendidikan ini, maksud Ibu, kita akan tahu anak ini pada bagian fase A, mungkin yang ini pada fase B, yang ini pada fase C, sehingga kita akan bisa membedakan proses pembelajaran anak ini, pengelompokannya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi kalau seandainya pertanyaannya bagaimana cara menghadapi siswa yang berbeda, ya kita dekati pendekatan anak tersebut. Yang ini misalnya proses belajarnya misalnya visual, yang ini audio. Jadi kita bisa mengetahui setelah kita melakukan observasi. Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, Bu, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua siswa, Bu? Kalau menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua siswa, kalau menurut pendapat Ibu, lingkungan belajar yang kondusif itu adalah yang pertama di dalam kelas. Kita harus menciptakan lingkungan kelas itu yang menyenangkan bagi siswa. Lingkungan suasana belajar yang menyenangkan, yang tidak membosankan. Berarti gurunya juga harus menyenangkan. Tidak hanya ruangan saja, nanti jangan sampai ruangannya sudah asik, anak-anaknya sudah smart semua, tapi gurunya monoton, itu juga tidak bagus. Jadi di sini juga ada keseimbangan, gurunya menyenangkan, ruangan kelas yang menyenangkan, dan lingkungan sekolah juga harus menyenangkan. Kenapa? Karena kalau misalnya
misalnya di dalam kelas itu sudah tenang, sudah bagus untuk proses pembelajaran, tapi di luarnya itu heboh, di luarnya itu misalnya tidak kondusif, maka di dalam kelas juga tidak akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan. Kenapa? Karena mereka nanti akan terbagi pemikirannya. Orang heboh di luar, mereka nanti tidak akan fokus. Setelah itu di dalam untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif atau yang menyenangkan itu, menurut pendapat Ibu, itu kita harus menentukan tujuan dulu dari pembelajaran itu. Boleh bermain sambil belajar, tapi yang tujuan tetap tercapai. Setelah itu anak-anak juga harus sehat jasmani dan rohani. Maka kenapa Ibu katakan sehat jasmani dan rohani? Anak yang kurang sehat tidak akan bisa menerima proses pembelajaran sebagaimanapun menyenangkannya, tidak akan sampai menyenangkannya ke dia. Kenapa? Karena dia dalam keadaan kurang sehat. Setelah itu bagaimana lagi menciptakan lingkungan yang menyenangkan di sekolah, yaitu menciptakan kolaborasi antara siswa. Jadi mereka boleh bekerja sama, belajarnya kita serahkan kepada anak-anak. Mereka maunya seperti apa, kita guru hanya membimbing anak itu untuk belajar. Jadi kita tidak harus belajarnya harus seperti ini, tidak harus membaca, harus menulis, tidak. Mereka bebas, misalnya melalui visual atau audio, mereka bebas dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai kita seorang guru itu mematahkan sayap seorang anak dalam proses pembelajaran sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan juga tidak hanya dalam menata kelas, tidak hanya menata kelas. Kalau misalnya menata kelas itu memang harus ruangan yang tertata, tapi emosi seorang guru juga berpengaruh terhadap menyenangkan atau tidaknya proses pembelajaran ini. Guru harus bisa mengelola emosinya agar tercipta lingkungan yang positif. Guru harus bisa membawakan energi yang positif agar energi beberapa orang siswa yang negatif itu nanti bisa jadi positif. Jangan nanti kesabaran guru seperti anak-anak yang katakan sekarang, kesabaran guru setipis tisu. Jadi ketika nanti ada anak-anak yang sedikit bermasalah atau anak-anak yang negatif atau misalnya kurang positif kegiatannya di kelas, gurunya langsung ledak-ledak, langsung heboh. Itu kalau menurut pendapat Ibu itu kurang bagus. Nanti akan tercipta pengekangan di dalam siswa. Mereka tidak akan merasa nyaman ketika belajar, tapi justru belajar dengan guru ini ya nggak asik, soalnya ngantuk. Belajar dengan guru ini dia pemarah, itulah yang akan timbul nanti dari siswa. Jadi untuk membangun kelas yang menyenangkan, kelas yang kondusif itu harus ruangan kelas, siswanya, dan juga gurunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengelola emosi siswa agar tetap fokus belajar saat di kelas, Bu? Cara mengelola apa tadi? Cara mengelola emosi siswa agar tetap fokus belajar saat di kelas. Bagaimana cara mengelola emosi siswa agar tetap fokus belajar di kelas? Yang pertama itu adakan aturan dalam kelas. Misalnya kita kan ada kesepakatan kelas. Jadi kalau seandainya sebelum proses pembelajaran itu Fadil, sebelum tahap-tahap awal proses pembelajaran kita ada namanya asesmen awal itu, kita di sana nanti kan ada penataan kelas tadi. Di situ kita akan membuat perencanaan belajar. Jadi kita akan ada aturan-aturan tertentu di dalam kelas. Jadi ketika anak mulai heboh, nah apakah di aturan pembelajaran kita boleh seperti itu? Biasanya Ibu seperti itu sih. Setelah itu dorong siswa itu atau motivasi dia untuk belajar. Tingkatkan kepercayaan dirinya. Misalkan ada anak yang berbakat tapi kepercayaan dirinya kurang. Nah, jadi di sana biasanya Ibu akan sedikit memuji kepada siswa. Maka di situ kepercayaan dirinya akan muncul. Nah di sana nanti akan terciptalah anak-anak yang berprestasi. Nah itu cara mendorongnya bagi Ibu. Terus kalau anak-anak yang misalnya kecanduan game atau bermain game, silahkan, tidak masalah dia bermain game, tapi ambil hal-hal yang positif dan atur waktu. Jangan selalu bermain game nggak tentu waktu, nggak tahu istirahat, itu nggak mungkin. Karena dalam proses pembelajaran kita membutuhkan seperti yang Ibu katakan di awal, yaitu sehat jasmani dan rohani. Kalau dia bermain game matanya tidak fokus, nanti dalam proses pembelajaran dia juga tidak akan fokus gitu. Setelah itu apalagi yang harus dilakukan untuk membawa fokus anak tadi? Dari tujuan kita ingatkan, itu tujuan itu selalu Ibu ingatkan. Kenapa? Kalau dia ingin mencapai tujuan, maka saya harus berubah agar tujuan itu tercapai. Jadi di sana nanti anak melakukan relaksasi atau misalnya refleksi. Disitulah agar anak-anak itu terdorong untuk belajar. Dan tadi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu benar-benar itu sangat bagus untuk dipelajari. Kenapa?
dalam dunia pendidikan kalau tidak ada psikologi pendidikan seperti meja yang kakinya satu nggak ada, jadi nggak akan bisa dia berdiri dengan baik. Karena bagi seorang guru ketika dia memahami siswanya, maka dia akan tahu, oh siswa yang seperti ini cara mendorongnya dengan begini gitu. Oh siswa si B ini kalau cara dia belajar itu misalnya dia nggak bisa, dia harus tenang. Kalau dia nggak tenang dia nggak bisa masuk. Bisa kan di situ kita nanti paham pengotakan atau pengelompokan anak tadi. Nah itu juga bisa mendorong siswa karena kita sudah paham karakteristik pembelajarannya seperti apa gitu. Untuk pertanyaan terakhirnya Bu, bagaimana cara seorang guru melihat bakat siswa di lingkungan sekolah atau di perkarangan sekolah Bu? Bakat, nah biasanya bakat ini digabungkan dengan minat. Bakat dan minat adalah sesuatu yang berbeda. Kalau bakat itu adalah bawaan lahir anak, memang dia bisa. Tapi kalau minat itu adalah keinginan anak. Bagaimana cara kita seorang guru melihat bakat anak itu di sekolah? Yang pertama itu melalui tes, mungkin melalui wawancara atau melalui observasi. Yang kedua bisa dengan mengamati. Anak yang menyukai, contoh ya, anak yang menyukai bola voli, dia akan cenderung selalu ketika olahraga dia berbicara tentang bola voli, dia minta pembelajaran tentang bola voli, terus ketika pembelajaran bola voli dia akan sangat bersemangat, dan ketika dia bercerita tentang bola voli dia akan sangat bahagia. Oh berarti ini anaknya bakatnya atau minatnya itu di bola voli. Ada anak yang bisa bermain voli tapi dia selalu memperhatikan anak yang bermain badminton. Berarti bakatnya main voli tapi minatnya keinginannya badminton. Itu dua-duanya bisa diasah. Di situ nanti kita harus di dua itu bisa anak itu diasah gitu. Jadi bakat dan minat itu sangat gampang sekali melihatnya karena itu terbawa ke faktor kebiasaan kita. Itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Berakhir sudah wawancara saya hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.